Ya, saudara-saudara, berjumpa lagi dengan Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diperjumpakan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo. Dan saat ini Tuhan, kembali kami ingin diperlengkapi, ingin ditegur, ingin dikuatkan, ingin dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh diwarnai oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami pun semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, suatu hari saya pergi ke sebuah tempat dan ternyata saya kesasar, saudara-saudara. Karena saya lupa-lupa ingat lupa, ingat yang lupa-lupa yang ingat. Ya. Wah, malah diputer-puter ya. Ya pokoknya saya kesasar ya, saudara-saudara ya. Dan ketika saya kesasar itulah, saya butuh tuntunan, saya butuh arah. Dan di situ saya ingat handphone saya punya aplikasi Google Map. Jadi Google Map itu adalah aplikasi peta online. Dan di situ akhirnya saudara-saudara, saya ngeklik tujuan saya mana. Dan ternyata di Google Map itu akan menampilkan arah mana yang saya maksud. Di situ akan keluar panduan-panduannya. Di situ akan keluar jalur-jalurnya mana. Dan bukan cuma gambar jalur, saudara-saudara, Google Map juga akan menuntun bentuknya suara. Jadi kadang-kadang ada suara ya, saudara-saudara ya, turn left. Wah, berarti artinya apa? Ya udah ikuti aja belok ke kiri, saudara-saudara. Ada suara turn right, ya kan? Ya udah ikutin aja ke kanan, saudara-saudara. Nah, itu adalah panduan dari Google Map. Tapi kemudian saya berpikir, meskipun yang namanya Google Map itu memandu, tapi toh yang mengendalikan siapa, saudara-saudara? Yang mengendalikan ya kita sendiri. Saya sendiri yang pegang setir. Jadi saudara-saudara, bisa saja Google Map bilang turn left. Nah, kan saya yang pegang setir toh. Ya suka-suka saya dong. Wah, ya kan? Jadi maupun Google Map ngomong turn left, belok kiri, saya belok kanan bisa enggak, saudara-saudara? Bisa. Karena yang mengendalikan siapa? Saya. Saya bisa memilih untuk ikut arahan Google Map atau justru tidak ikut arahan Google Map. Kita memiliki kendali. Dan berbicara soal tuntunan, suara yang menuntun, ternyata dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang justru tidak menuruti tuntunan Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama sebuah kisah seorang tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Yunus, saudara-saudara. Yunus pasal yang pertama ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, disuruh kemana, saudara-saudara? Ke Niniwe. Ya, jadi kalau Google Map itu yang ngomong ya kan, turn Niniwe, ya kan, pokoknya belok ke Niniwe. Ya, intinya gitu ya, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, Yunus punya kendali, saudara-saudara. Yang mengendalikan itu Yunus, saudara-saudara. Nah, kemudian apa respon Yunus? Kita lihat yang ayat yang ketiga, saudara-saudara. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan berkata, turn Niniwe, beloklah ke Niniwe, pergilah ke Niniwe. Tetapi justru Yunus pergi ke Tarsis, berbeda jauh dari apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kadang-kadang ya ini loh, manusia itu seperti Yunus. Dia punya kendali, dia tahu dia disuruh ke Niniwe, dia tahu arah Niniwe, dia tahu Niniwe itu lewatnya mana. Tetapi dia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dan kendali itu bisa menunjukkan dua hal, saudara-saudara. Pertama, mengendalikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, atau seperti Yunus ini justru mengendalikan diri untuk jauh dari Niniwe. Nah, saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, berbicara soal kehidupan kekristenan pun kadang-kadang demikian. Kita tahu Tuhan itu berkata apa, kita tahu Roh Kudus mendorong kemana, kita tahu firman Tuhan. Tetapi kendali tetap dalam diri siapa, saudara-saudara? Diri kita, diri Anda dan saya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan Kristen kadang-kadang saya mendengar sebuah doa, terutama dalam pengakuan dosa ya, saudara-saudara ya. Ya Tuhan, ampunilah
dosa kami, baik itu dosa yang kami sadari maupun dosa yang tidak kami sadari. Nah saudara-saudara, kadang-kadang saya berpikir sebetulnya dosa itu yang paling banyak itu yang disadari atau tidak, saudara-saudara? Kalau boleh jujur, dalam kehidupan Kristen sebagian besar dosa itu disadari. Kita kendalikan sendiri, kita memilih sendiri untuk berdosa. Mirip seperti Yunus ini, GPS-nya Tuhan berkata beloklah ke Niniwe, tapi kita memilih untuk ke Tarsis, saudara-saudara. Dan itu adalah gambaran manusia, terutama orang Kristen. Dan itulah dinamakan dengan do itulah dosamu. Nah itu ya saudara-saudara ya. Itu kan kayak lagu sekolah minggu ya Mbak. Itulah dosa. Dosa itu adalah kita tahu Tuhan itu memerintahkan apa, kita tahu firman Tuhan apa, tapi kita tidak melakukan itu. Kita justru jauh dari situ. Itulah dosa. Maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita kembali lagi berkaca kepada diri kita. Sebetulnya saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Jangan-jangan setiap hari itu kita punya GPS dari Tuhan. Sebetulnya kita punya arahan dari Tuhan. Kita sebetulnya tahu kok Tuhan pengen berkata apa. Kita sebetulnya tahu kok Tuhan inginnya apa melalui firman Tuhan juga. Tetapi justru kadang-kadang kita sendiri yang memilih untuk justru menjauh dari firman Tuhan. Kita sendiri yang justru melawan firman Tuhan. Kita sendiri yang justru meninggalkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara saya terkasih, hari ini kita diingatkan, setiap hari yuk kita kembali mengalami pertobatan. Sehingga di dalam kehidupan kita saudara-saudara, kita kembali lagi ke GPS spiritual kita. Global positioning system. Bukan cuma mengetahui di mana kita berada, tetapi sejauh mana kita mencintai Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin hari justru semakin menjauhi dosa. Karena apa? Karena saya tahu kemana saya melangkah. Karena saya tahu Tuhan memerintahkan apa. Karena saya tahu Tuhan memfirmankan apa. Dan saya memilih untuk menuruti apa yang Tuhan katakan. Selamat mengikuti GPS rohani, yaitu adalah firman Tuhan. Sehingga kehidupan Anda dan saya boleh semakin menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin.